Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali walaupun dengan jarak ataupun belajar daring atau online. Jadi kita tetap semangat untuk melanjutkan materi kita. Jadi untuk kali ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tolak peluru. Yang mana tolak peluru ini masih termasuk nomor nomor dalam atletik. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung masuk ke materi kita. Ya, silakan. Ya, kita masuk ke materi tolak peluru. Untuk pengertian tolak peluru ialah salah satu cabang olahraga lempar dalam atletik yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong. Nah, jadi untuk tolak peluru itu tadi pengertiannya. Sekarang kita ke sejarah tolak peluru. Tolak peluru telah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu, yaitu sejak masa kerajaan Yunani kuno. Jadi untuk sejarahnya ini, dari masa zaman kerajaan itu sudah ada sejarah yang untuk penolakan peluru, yaitu tolak peluru yang berasal ditemukan adalah tentang diadakannya kompetensi di Skotlandia pada abad pertama, kemudian pada abad ke-16. Nah, jadi untuk tolak peluru itu saat itu kompetisi di kalangan masyarakat Inggris diadakan sebagai cara untuk menguji kekuatan. Nah, jadi ini untuk gambaran untuk tolak pelurunya. Hmm, dari masa kuno. Setelah itu kita masuk ke tolak peluru. Seperti kita ketahui, masih termasuk di dalam cabang olahraga atletik, di mana tujuan dari olahraga ini adalah menolak peluru sejauh mungkin supaya dapat memperoleh hasil lemparan sejauh-jauhnya. Untuk dapat memainkan secara benar dan agar uh, bisa, kita itu harus mengenal teknik-teknik dasar tolak peluru. Yaitu untuk teknik-teknik dasar tolak peluru itu ada 5. Yang pertama, cara memegang tolak peluru. Yang kedua itu cara meletakkan peluru. Yang ketiga itu awalan. 4 itu penolakan peluru. Yang kelima akhiran. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 1. Letakkan peluru di telapak tangan bagian atas atau juga bisa di bagian ujung telapak tangan, di mana yang terdekat dari jari-jari tangan Anda. Dari telunjuk supaya dapat Anda gunakan sebagai penahan atau memegang peluru sebagai belakang. Sementara itu, pastikan ibu jari serta jari kelingking digunakan sebagai pemegang atau penahan peluru sebagian samping. Nah, jadi itu tadi nomor 1, dan ini berikut gambaran bagaimana cara tangan kita memegang tolak peluru, bagaimana jari-jari ibu kita untuk menahan agar tidak jatuh. Selanjutnya itu kita masuk ke nomor 2, teknik dasar nomor 2. Untuk teknik dasar nomor 2 itu ada peletakan peluru. Itu adalah posisi kaki. Peganglah peluru menggunakan tangan kanan. Posisikan peluru di atas leher dengan pundak, yakni di bawah telinga. Saat membuka, rentangkan lengan segaris dengan bahu. Lekukan bagian lengan kiri di muka dada sedikit saja. Habis setelah itu, kendorkan kaki kiri dan silahkan menapak di ujung kaki. Nah, jadi kalau lihat materi ini mungkin kita bingung. Kita lihat saja itu bagaimana gambarannya untuk cara peletakan pelurunya. Ya, ini untuk gambaran cara meletakkan peluru di bahu. Ya. Jadi untuk peletakan peluru peluru bisa kita lihat gambaran berikut. Ya, untuk selanjutnya kita masuk ke 4 cara menolakkan peluru. Yang 4, tarik siku menyorong ke belakang atas dalam waktu bersamaan dengan memutar tubuh ke arah tolakan atau mendorong, juga pinggul serta
pinggang ke depan sedikit ke atas samping. Nah, pada dasarnya untuk penolakan peluru ini itu ada terbagi dua, yaitu untuk gayanya pertama itu gaya menyamping, yang kedua membelakangi. Tapi kalau kita di sini untuk gayanya kita gitu cukup menyamping. Nah, mungkin untuk membelakangi itu kita ada di video selanjutnya. Jadi untuk cara penolakan peluru atau gaya tolak pelurunya itu kita menyamping. Oke, kita bisa lihat gambaran seperti di sini bagaimana posisi badannya. Cara penolakan peluru, sikap awal penolakan peluru. Jadi di sini awalan untuk penolakan peluru. Kalau bahasa di lapangan itu ancang-ancangnya untuk penolakan tolak peluru. Selanjutnya gaya menyamping bisa dikenal dengan ortodok. Coba kita lihat bagaimana posisi awal 1 2 3 4 5 6 7 1, bagaimana peletakannya sampai akhir. Nah, itu gambaran untuk gaya menyamping. Setelah itu 5 akhiran. Ketika peluru sudah diletakkan alias sudah lepas, tubuh harusnya pada kondisi cenderung ke arah depan, namun jangan sampai tubuh kita tidak seimbang dan kemudian jatuh di luar lapangan tolak peluru. Untuk mencegah tubuh tidak kemudian jatuh seperti itu, kaki kanan dapat segera digerakkan ke arah depan. Jadi di sini untuk akhirannya itu bagaimana supaya tidak keluar daripada zona tolakan. Coba kita lihat itu bagaimana posisi badannya. Itu tadi batis kanan itu di belakang, setelah itu batis kanan juga yang menahan agar tidak jatuh. Nah, itu tadi untuk 5 gambaran teknik dasar tolak peluru. Nah, setelah itu kita masuk ke sarana tolak peluru, itu ada 4. Yang pertama lapangan atau tolak peluru, yang kedua itu tolak pelurunya, habis itu nomor 1 lapangan tolak peluru. Lapangan tolak peluru sangat mirip dengan lapangan lempar cakram, namun bisa dibedakan dari adanya papan di atas tolakan yang terdapat pada lingkaran tolak peluru. Nah, jadi ini untuk lapangan tolak peluru. Ya, untuk lapangan tolak peluru itu terbagi menjadi 2, yakni sektor pendaratan dan lingkaran tolakan. Sementara detail ukuran lapangan bisa kita lihat pada gambar di tengah sebagaimana akan diperjelas pada poin-poinnya. Nah, coba kita lihat untuk poinnya di sini bagaimana gambarannya, itu bagaimana sektor penolakan dan sektor pendaratan. Lapangan tolak peluru ya, coba kita lihat, bisa kita lihat itu bagaimana sumbunya, bagaimana titik tolaknya, bagaimana itu lingkarannya dan garis tolak. Di arah tolakan garis salah itu ada garis tengah. Nah, sekarang kita lanjut ke 2 tolak peluru atau peluru yang kita bisa digunakan. Jadi untuk di sini ada berbagai macam jenis bola besinya, tergantung senior atau lihat ada 3 kilo, ada 5 kilo, ada 4 kilo, ada 7,257 kilogram. Itu masing-masing mempunyai bebannya. Nah, dan itu ada kelas penembaknya. Setelah itu ini adalah gambaran untuk tolak peluru atau biji besi tolak pelurunya atau alatnya. Bisa kita lihat itu bagaimana ada kecil, ada yang besar, itu masing-masing mempunyai berat.
Setelah itu kita masuk ke eh, alat ukur atau roll meter. Nah, tanpa roll meter itu mungkin tidak akan berjalan. Kenapa? Karena roll meter itu mengukur jauh panjang lemparan atau tolakan saat atlet itu melakukan tolakan peluru. Nah, jadi roll meter itu untuk mengukur seberapa jauh tolakannya. Ini gambarannya yang bisa dilakukan di lapangan. Setelah itu kita lanjut nomor 4. Nomor 4 itu biasanya yang kita lakukan itu bendera untuk memberikan tanda pada bekas tolakan. Kenapa harus ada bendera? Karena itu sebagai bahan untuk eh, supaya tidak membahayakan yang lain, maka diberi titiklah untuk bendera, artinya itu adalah setelah tolakan. Nah, jadi untuk mewakili warna tentang seperti jingga, merah atau muda. Jadi sini macam-macam untuk benderanya. Bisa bendera, bisa itu menggunakan peralatan lainnya, tapi untuk pertandingan biasanya itu menggunakan bendera yang seperti di gambar ini. Coba kita lihat, perhatikan untuk menandakan itu bagaimana bekas atau titik tolakan atlet tersebut. Nah, ya ini untuk bendera tadi sudah teknik dasar, sudah bagaimana sarana prasarana. Coba kita lihat itu bagaimana cara penolakannya untuk tolak peluru gaya menyamping. Coba silakan perhatikan bagaimana. Ya itu tadi terlihat jelas itu bagaimana tekniknya saat kita akhiran, bagaimana kakinya untuk menahan maupun agar tidak terjatuh. Ya ini seperti gambaran seperti yang ada di video. Coba kita perhatikan cara peletakannya. Ya di sini ada untuk pembelajaran di rumah, kalian bisa lakukan teknik dasar tolak peluru. Yang pertama itu sama seperti tekniknya. Satu, cara memegang peluru, silakan pelajari di rumah. Dua, meletakkan peluru. Tiga, awalan. Empat, melakukan peluru gaya menyamping. Yang kelima itu akhiran. Nah, jadi di sini kalian bisa pelajari untuk di rumah bagaimana caranya penolakan, memegang peluru, awalan menggunakan eh, gaya dan akhiran. Akan tetapi jika di rumah tidak ada alat, bisa kalian gunakan media yang lain, misalkan seperti bola tenis. Nah, ya bisa kalian pelajari. Itu yang pertama, cara memegang tolak peluru, cara memegang pelurunya bagaimana, itu silakan kalian praktikkan di rumah. Setelah itu ada teknik dasar nomor 2, itu bagaimana sikap dasar tolak peluru, yaitu cara meletakkan peluru. Nah, tadi yang pertama itu cara memegang, yang ini yang kedua itu meletakkan peluru. Sekarang kita nomor 3 itu bagaimana gaya tolak peluru. Ya, sini bagaimana kita awalannya. Untuk awalan tolak peluru kita mengambil sikap bagaimana cara untuk penolakannya. Setelah itu kita melakukan gaya. Di sini kita melakukan gaya menyamping atau ortodoks. Silakan perhatikan bagaimana
sama seperti di video tadi. Setelah itu akhiran. Ya, untuk akhiran bisa kalian lebih detailnya lihat itu ada di video sebelumnya. Nah, ini untuk akhiran. Ya, jadi untuk tolak peluru ini sebenarnya sangat mudah. Kita praktikkan. Jika tidak ada alat atau media di rumah, kalian bisa lakukan itu dengan media lain seperti bola ataupun itu eh, tenis. Nah, Ya, cukup sekian pembelajaran tolak peluru kita untuk materinya. Jangan lupa belajar di rumah. Tiap dasar-dasarnya selalu pelajari, dan sikap gerakannya silahkan pelajari di rumah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.